Halo, salam tukang dagang Indonesia. Kembali lagi bersama saya tukang dagang di sini. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara pembelian barang melalui Cipo Indonesia. So, simak terus penjelasan berikut ini. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe. Pertama-tama, kita buka aplikasi melalui Google Chrome. Nah, Google Chrome ini bermanfaat sekali untuk memudahkan kita membuka website idcipo.com. Kemudian, setelah masuk tampilannya Cipo, langsung aja yang belum daftar segera daftar. Caranya, klik yang ada di bawah ini, kata daftar. Apabila sudah mendaftar, langsung aja masukkan email serta password di atas. Kemudian klik masuk. Nah, setelah masuk, inilah tampilan dari dashboard Cipo Indonesia. Sangat user friendly, bukan? Nah, di sini kita ulas bagaimana cara pemesanan dan cari barangnya. Di pojok kiri layar ada garis 3, kita klik, kemudian di situ keluar ada dashboard, kemudian ada manajemen impor, manajemen pengiriman, pengelolaan transaksi, dan akun pribadi, berita, notifikasi, dan hotline service. Nah, semuanya akan kita bahas tuntas di sini. Bagaimana caranya pesan barang dari Cipo. Dan warna hijau ini adalah saldo Cipo. Apabila Bapak Ibu sudah melakukan top up, maka akan berubah saldo. Kemudian yang biru itu adalah pemesanan barang yang kita beli. Dan yang orange itu adalah keranjang. Apabila Bapak Ibu sudah mencari barang, kemudian dimasukkan ke keranjang Cipo Indonesia, maka akan keluar di situ angkanya. Nah, yang terakhir paling penting adalah keluhan. Apabila Bapak Ibu membeli barang terjadi kekurangan kuantiti ataupun ada barang yang rusak bahkan tidak sesuai dengan pesanan, itu bisa dilaporkan di keluhan Cipo. Cukup jelas bukan? Bagaimana amannya pemesanan barang dari Cipo Indonesia. Nah, dan di atas ini adalah nilai tukar kurs dari mata uang Cina ke rupiah. Oh iya, jangan lupa sebelum pesan barang harus isi saldo atau top up dahulu ya. Setelah saldo terisi, baru Bapak Ibu bisa pesan barangnya. Oke, kembali lagi kita ke menu yang garis 3 di atas. Kemudian kita klik manajemen impor, dan di bawahnya ada daftar pesanan, pencarian produk, daftar paket, serta daftar keluhan yang tadi saya informasikan, yang warna hijau, merah, oranye, dan biru. Nah, ini kita lihat daftar pesanan. Kebetulan ini barang-barang yang sudah saya pesan sebelumnya. Seperti ini tampilannya. Jadi setiap barang yang kita pesan itu akan mudah kita lihat di Cipo Indonesia. Kemudian pencarian produk. Bagaimana cara cari barang
dari Cipo Indonesia. Cukup mudah. Di sini ada pilihannya dari 1688 contohnya, dan kemudian ada kategori barang yang ingin dibeli. Dan ini bisa kita rubah 1688-nya, misalkan Bapak Ibu mau beli Taobao atau Tmall, itu bisa tinggal dirubah aja atau barang yang ingin dicari. Misalkan di sini saya ganti taobao.com. Nah, otomatis barang-barangnya itu berasal dari taobao.com. Nah, ini contoh barang-barang dari taobao.com. Loh, kok itu judulnya warna biru, tulisannya Cina? Saya nggak ngerti. Tenang Bapak Ibu, nanti kita rubah ke bahasa Indonesia. Caranya sangat mudah sekali. Ini contoh, kita klik gambar, kemudian kita diarahkan masuk ke dalam toko tersebut. Nah, bagaimana cara berubah judul baju itu? Nah, sangat mudah sekali. Di ujung sini ada translate, tinggal kita klik. Otomatis bahasanya berubah menjadi bahasa Indonesia. Dan di bawahnya ini ada 5 mahkota yang menandakan bahwa toko itu kredibel atau sangat direkomendasikan oleh Cipo. Pasti barangnya sesuai dengan gambar. Dan di bawahnya lagi yaitu ada harga dan juga ukuran yang ingin dibeli. Kemudian apabila ingin dibeli, tinggal masukkan ke keranjang. Lalu ibu bapak tinggal top up saja isi saldonya. Setelah isi saldo, bapak ibu tinggal cari barang yang sudah dimasukkan di keranjang, kemudian pesan saja. Cukup mudah bukan? Nah, next selanjutnya kita balik lagi ke manajemen impor, kemudian kita klik daftar paket. Nah, ini barang-barang yang tadi kita beli, semua tertracking di aplikasi ini. Kemudian daftar keluhan, apabila ada keluhan nanti akan keluar di sini reportnya, seperti itu. Kemudian kita ke manajemen pengiriman. Kita klik dan di bawahnya ada buat pengiriman apabila barang Bapak Ibu sudah sampai di gudang Indonesia. Caranya bagaimana? Setelah sampai, Bapak Ibu tinggal melakukan pembayaran atau pelunasan barang. Setelah melakukan pembayaran dan pelunasan barang, Bapak Ibu ke warna biru buat pengiriman. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal masukkan, sesuaikan dengan alamat pengirimannya mau kemana. Dan di bawahnya ada pengeluaran transaksi. Nah, di sini cara top up saldonya. Ada top up saldo dan transaksinya. Jadi pembayarannya bisa melalui virtual account, lewat antar bank. Jadi cara apa aja bisa, atau langsung datang ke kantor Ciponya juga bisa. Pasti akan dibantu. Kemudian di bawahnya ada data pribadi, kemudian berita, notifikasi. Kemudian di bawahnya ada nomor telepon hotline atau customer service. Jadi bisa langsung menghubungi kantor Cipo apabila ada terkendala, ataupun juga ada chat dengan customer service-nya langsung. Nah, sampai sini sudah dapat dipahami bukan?
bagaimana caranya impor barang Cina melalui Cipo Indonesia. Sini semua tertera jelas bagaimana report yang bisa kita lihat, bisa kita tracking sendiri. Gak usah khawatir, Bapak Ibu tinggal tunggu saja barangnya lewat Cipo Indonesia. Di sini ada notifikasi jelas, setiap ada pergerakan Bapak Ibu akan dikirimkan notifikasi. Apabila ada kendala, Bapak Ibu akan diinformasikan. Kemudian keranjang seperti yang tadi saya sudah jelaskan, apabila sudah dimasukkan barang ke keranjang maka di situ akan tertera. Nah, di sini semua barang sebelum diorder akan masuk ke keranjang dahulu. Setelah saldo ada, baru Bapak Ibu bisa langsung belanjain barangnya yang ada di keranjang. Nah, demikian penjelasan dari saya. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar video ini dan channel ini semakin berkembang. Salam tukang dagang Indonesia.